Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirda Mianti, NIM F5512125 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai laporan tugas besar saya, itu sistem informasi dari desain login TikTok. Yang dimana dari aplikasi dari tugas saya berikut ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai eh, ya, untuk mengenai pembahasan dari tugas besar saya itu dari sistem informasi itu adalah kombinasi dari teknologi informasi dari aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasional eh, yang manajemen dan manajemen dalam arti yang sangat luas. Istilahnya sistem informasi yang sering digunakan menuju kepada interaksi itu antara orang proses algoritmik. Data dan teknologi dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya untuk pengguna organisasian. Nah, yang dimana kita akan memasuki dari media sosial. Nah, media sosial mewarnakan kemudahan dalam interaksi dan komunikasi dengan tidak tatap muka secara langsung. Kehadiran situs jejaring sosial yang menjadi sebuah media interaktif dalam mengembangkan hubungan dan komunikasi. Pada penelitian ini dilakukan penerapan konsep dalam media sosial pada sekolah dalam dalam pemanfaat sharing atau informasi di bidang kemahasiswaan. Nah, jadi dari pembahasan berikut ini ada beberapa tahap metode memakai aplikasi informasi, yaitu survei sistem yaitu ada identifikasi sistem. Proses ini untuk mengidentifikasikan masalah yang dihadapi perusahaan dan sistem yang memiliki tim akan mencari pengeluaran apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Ada seleksi. Nah, yang dimana seleksi ini, tahapan seleksi akan menerapkan poin-poin evaluasi pada proyek pengembangan untuk memastikan solusi yang tercipta sesuai dengan target yang diharapkan perusahaan. Nah, berikutnya ada perencanaan sistem, yang dimana langkah ini merupakan langkah penyusunan rencana formal untuk dapat melalui pengerjaan dan mengimplementasikan rencana pembangunan sistem informasi yang telah dipilih. Nah, selanjutnya ada dua analisis kebutuhan, yaitu analisis kebutuhan sistem adalah untuk mencegah masalah dengan mengurangi komponen-komponen sistem, yang dimana tujuannya tidak lain untuk mengetahui lebih jauh tentang cara kerja masing-masing konsep dan interaksi antara antara satu komponen yang 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 dengan komponen lainnya. Nah, berikutnya itu ada beberapa aspek yang perlu menjadi saran dalam analisis kebutuhan dalam pengembangan sistem informasi, antara lain penggunaan bisnis. Namun analisis pekerjaan proses bisnis, aturan yang disepakati, masalah dan solusi perangkat bisnis dan rencana bisnis. Yang ketiga itu ada desain. Nah, yang dimana dari desain berikut ini dalam sisi informasi dibuatkan seperti aplikasi, yaitu aplikasi TikTok tersebut, yang dimana perencanaan pembangunan sistem itu disebutkan untuk memberikan cetak biru yang lengkap sebagai pandoman bagi tim khususnya, yaitu programmer dan membuat aplikasi. Dengan demikian tim itu tidak lagi mengambil keputusan atau bekerja secara sporadis. Nah, yang keempat itu ada implementasi, yang dimana dalam implementasi itu tahap pengembangan sistem informasi ini adalah pengajaran pengembangan yang telah direncanakan sebelumnya. Yang kelima itu ada pengujian. Dalam dalam pengujian tersebut ini suatu sistem perlu diuji untuk memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan sudah sesuai atau tidak dengan hasil yang diharapkan. Pengujian yang diterapkan bermacam-macam, seperti
performansi, efisien, input, sinteks, dan logika, program, ataupun output, dan sebagainya. Nah, dalam yang keenam ini ada perubahan dan pemeliharaan, yang dimana perubahan dan pemeliharaan ini adalah langkah-langkah ini mencakup seluruh proses untuk memastikan kelangsungan, kelancaran, dan pengingatan sistem. Selain pemantauan sistem, pada waktu tentang pemeliharaan juga mencakup kegiatan untuk mengidentifikasi bank mitor, yaitu perbaikan sistem dan antisipasi beberapa risiko antara faktor dari luar sistem. Nah, bisa dilihat dari perancangan desain saya itu halaman aplikasi TikTok. Dan di mana aplikasi TikTok ini bisa dibuat seperti sistem informasi itu, yang di mana untuk mengetahui sistem informasi dari berita ataupun kayak musik, hal-hal yang bisa dilihat itu pada muncul seperti ini. Nah, yang dimana kita masuk ke halaman login dulu, yaitu dalam aplikasi tersebut itu bisa dilihat pada gambar yang di sini. Nah, gambar berikut ini ada tertera dari pendaftaran TikTok. Nah, jadi pendaftaran TikTok ini yang dimana untuk mengetahui informasi tersebut bisa dilakukan untuk pendaftaran TikTok. Nah, itu pendaftaran TikTok ini bisa dimasuki oleh beberapa akun, yaitu untuk memiliki akun email dan lanjutkan ke Facebook dan lanjutkan ke Gmail ataupun Google. Nah, setelah kita memasuki tahapan ketiga ini, misalkan kita masuk ke daftar Facebook, yang dimana akan muncul seperti halaman akun TikTok, yaitu sudah otomatis karena sudah mempunyai akun TikTok sebelumnya, yaitu bisa dilihat pada tampilan ini. Nah, dari beberapa fungsi di TikTok ini ada beberapa informasi, yaitu ada shop dan ada profil. Yang dimana dari shop ini kita muncul halaman TikTok Shop. Nah, dari gambar tersebut ini bisa kita ketahui ada beberapa macam yang perlu diketahui untuk mengenai sistem informasi, dari penjualan ataupun pesan ataupun voucher untuk menggunakan pengiriman paket kita begitu. Nah, dari sekian tugas saya untuk kesimpulan saya itu, yang pembuatan program aplikasi ini diharapkan dapat menggunakan penjual dan admin, yang dimana dari sistem informasi itu bisa dibedakan mengenai dibuatkan sistem login untuk melindungi data-data yang terdapat dalam aplikasi tersebut. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.